Shalom, selamat pagi. Ada sukacita? Patutlah kita bersyukur kepada Tuhan jikalau pada pagi hari ini kami boleh kembali bangun dari istirahat kami. Berarti ini ada satu kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Untuk itu, marilah sebelum kita mengawali semua aktivitas kami dari pagi hari ini, biarlah kita serahkan hidup ini dalam tangan Tuhan. Kita mohon kemurahan Tuhan, firman Tuhan menjadi bekal bagi setiap langkah aktivitas kami dari pagi hingga sampai pada malam nanti. Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan atas kasih kemurahan-Mu, atas pimpinan dan perlindungan Tuhan sepanjang malam, hingga kami boleh tidur nyenyak melepaskan segala kelelahan-kelelahan kami. Saat ini kami boleh kembali bangun Tuhan. Mari Tuhan, bekalilah Tuhan hidup ini dengan kebenaran firman-Mu. Karena hanya firman-Mu lah Tuhan yang dapat menolong, memberikan pengharapan, dan melindungi setiap langkah perjalanan kami di dunia ini. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, puji Tuhan. Mari kita awali Manarema pada pagi hari ini dengan pembacaan kita dalam firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur pasal yang ke-27 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Judul firman Tuhan yaitu aman dalam perlindungan Allah. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak aku takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Demikianlah ungkapan dari Raja Daud. Sebuah ungkapan yang luar biasa. Di sini dituliskan, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Itulah yang diungkapkan oleh Raja Daud. Kepada siapa aku harus takut? Tuhan adalah benteng dan hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ini berarti apa, saudara? Jikalau kita memiliki Tuhan di dalam hidup kita, hidup ini akan merasa aman, hidup ini akan merasa nyaman. Sekalipun dalam situasi yang tidak memungkinkan manusia boleh menikmati keamanan dan kenyamanan pada saat ini. Namun pada pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa kita itu seharusnya tetap hidup di dalam suasana aman dan nyaman. Tidak perlu kita mengikuti suasana dunia yang penuh dengan kekhawatiran, yang penuh dengan ketakutan. Karena apa? Raja Daud sudah mengalami sesuatu yang luar biasa dengan Tuhan. Kalau kita memiliki Tuhan sebagai terang dan keselamatan dalam kehidupanku, siapakah yang harus kutakuti? Ya, masalah hidup kita, problema hidup kita, itu yang selalu mencekam di dalam hati dan pikiran kita sepanjang hari. Dari pagi hingga sampai pada malam. Kembali lagi, besok juga seperti itu, lusa juga seperti itu. Seringkali keamanan itu dapat kita nikmati hanya sekejap, yang sifatnya semu. Namun setelah lewat dari problema kita yang sudah terselesaikan, terang dan jelas kita akan mengalami satu kenyamanan. Namun setelah itu selesai atau belum selesai, timbul masalah lain yang ada di dalam hidup kita. Tapi firman Tuhan mengatakan, jikalau terang dan keselamatanku itu ada dalam Tuhan, maka segala sesuatu yang kita nikmati itu bersifat kekal. Rasa aman itu tetap ada dalam hidup kita. Karena kita berjalan tidak dengan kekuatan kita sendiri. Kita berjalan oleh pimpinan dan penyertaan Tuhan yang selalu secara aktif menyertai perjalanan hidup kita ini.
Di sini Raja Daud menanyakan, siapakah yang harus kutakuti? Siapakah yang harus kuhadapi sehingga aku merasa gemetar? Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa gemetar. Sekalipun ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan aku, untuk memusnahkan hidupku. Di sini dikatakan mereka sendiri akan tergelincir. Mereka tersendiri akan tergelincir karena hidup kita ini dinaungi oleh kuasa dan kekuatan yang daripada Tuhan. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Inilah Bapak Ibu Saudara sekalian yang harus kita miliki. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, kita harus tetap percaya. Kita harus tetap percaya kalau Tuhan mampu menolong kita. Bahkan di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13, di situ dikatakan segala perkara, kata Rasul Paulus, dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi hidup yang berat, hidup yang sulit ini bukan kita tanggung sendiri, tetapi Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita, kata Rasul Paulus. Yang perlu, kata Raja Daud, kita tetap percaya. Percaya dengan hati yang penuh keyakinan. Tuhan tidak akan tinggalkan kita. Tuhan tidak akan lepaskan kita. Apapun yang terjadi, biarlah kita mau tetap menaruh hidup kita ini seperti dalam tangan Tuhan. Karena Tuhanlah pengharapan kita. Kita tahu hidup ini tidak ringan. Hidup ini penuh dengan kesulitan. Hidup ini penuh dengan masalah. Bahkan sakit penyakit yang mengancam kita. COVID-19 yang tidak akan terselesaikan sampai saat ini. Namun firman Tuhan pada pagi hari ini jelas mengatakan, sebagaimana yang disampaikan oleh Raja Daud, bahwa Tuhan adalah terangku, kepada siapa aku harus takut. Tuhan adalah benteng hidupku, kepada siapakah aku harus gemetar. Tidak perlu takut, tidak perlu gemetar. Jalanilah hidupmu, hidupku sepanjang hari. Semua aktivitas kita berjalan dengan hati yang penuh percaya. Tuhan tidak akan tinggalkan kita. Tuhan tidak pernah lepaskan kita berjalan sendiri. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, tadi Rasul Paulus sudah mengatakan, segala perkara dapat kutanggung karena Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Karena Dia yang begitu aktif menyertai perjalanan hidupku. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, jikalau pada pagi yang indah ini, kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi kehidupan kita, anak-anak Tuhan, biarlah kita taruh hidup kita, masa depan kita sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita tidak akan melemahkan hati dan pikiran kita untuk melemahkan percaya kita kepada Tuhan. Karena hanya kepada Dialah harapan jiwaku. Kepada Dialah penolongku. Kepada Dialah aku berseru. Dan Tuhan senantiasa menolong dan menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Firman-Mu yang sudah mengingatkan kepada kita agar kita boleh tetap percaya. Kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu menggemetar menghadapi segala masalah. Karena segala sesuatu yang kita hadapi, Tuhan ada beserta dengan kami. Dan Tuhan yang menjadi perisai dalam hidup kami.
Terima kasih buat firman-Mu yang indah pada pagi hari ini. Dan hamba percaya Tuhan, seberapa banyak anak-anak-Mu yang sudah mendengar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, ya Tuhan akan berkati mereka di sepanjang kehidupannya dari pagi hingga sampai pada malam nanti. Di sepanjang aktivitas yang dikerjakan, Tuhan tetap menyertai dan Tuhan membuat kita semua berhasil. Untuk itu Tuhan, kami percaya kiranya tangan kemurahan-Mu Tuhan boleh menjamah setiap kehidupan kami. Bagi kami yang sakit, Tuhan sembuhkan. Bagi kami yang berkekurangan, Tuhan cukupkan. Bagi kami yang menghadapi beberapa masalah, Tuhan lepaskan. Tuhan angkat permasalahan kita. Berikan hati yang penuh sukacita bagi kami semua. Tuhan, kami serahkan juga bangsa negara kami Indonesia yang tercinta ini. Segera lalukan Tuhan COVID pandemi yang tak kunjung selesai ini dari muka bumi Indonesia, bahkan dari seluruh muka bumi di dunia ini. Segala virus-virusnya dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pulihkan keadaan ekonomi bangsa Indonesia ini. Tuhan berkati setiap pimpinan tertinggi sampai yang terendah, juga kepada seluruh rakyat Indonesia. Berikanlah damai sukacita, hidup yang penuh sejahtera, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.